Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di dalam Minggu Paskah 12 April 2020. Kita akan bersama-sama pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon pertolongan-Mu agar Engkau mampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan Engkau mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Engkau firmankan pada saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan biarlah dengan firman itu kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lukas 24 ayat yang pertama hingga ke-27. Baiklah, akan saya bacakan Lukas 24 ayat 1 hingga 27 yang demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari perhentian, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah tergulung dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 1 hingga ayat ke-7. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah tahu semua bahwa pada saat itu dikisahkan bahwa para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, pada saat itu mereka pergi ke kubur Yesus, hendak memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus, di mana di sana ada kebiasaan memberi rempah-rempah kepada mayat itu supaya menjadi awet keberadaan tubuh itu. Ya,
supaya juga baunya tidak menjadi tidak harum, sehingga mereka akan memberi rempah-rempah pada tubuh ya. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka tidak mendapatinya, dan kubur kosong, tidak ada apa-apa. Dan mereka menjumpai dua orang malaikat yang ada di situ. Dan mereka pada saat itu tertunduk karena mereka ketakutan. Dan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus itu sudah hidup, dan pada hari yang ketiga dia itu bangkit. Dan pada saat itu mereka baru menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah pernah mendengar Yesus berkata bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi permasalahan pada saat ini, mengapa mereka pada saat itu baru teringat setelah para malaikat itu mengingatkan mereka? Mengapa mereka yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, yang setiap hari mendengarkan pengajaran akan Tuhan Yesus itu, baru teringat sekarang? Baru teringat pada saat Yesus bangkit akan janji Tuhan itu. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa mereka baru menjadi teringat? Yang pertama, kita mengingat kembali apa yang dilakukan Petrus sebelum dia menyangkal 3 kali. Dia mengatakan bahwa imannya tidak akan gentar kalau hal itu terjadi. Mengapa Petrus bisa berkata demikian? Karena mereka sesungguhnya tidak bisa menerima akan kejadian itu. Mereka berharap Yesus tetap hidup. Tetapi kalau Yesus tetap hidup, maka manusia tidak akan selamat. Karena Yesus harus mati dan melalui suatu kebangkitan yang membuat manusia kemudian menjadi selamat. Yang kedua, kita tahu apa yang terjadi sesudah Yesus disalib. Pengharapan mereka menjadi sirna. Pengharapan mereka Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai pembebas Israel, menjadi sirna karena Yesus yang selama ini dipuji dan disembah mati. Yang ketiga, kesedihan yang mendalam itu membuat mereka menjadi tidak teringat akan janji Yesus. Mereka menjadi tidak teringat apa yang Tuhan Yesus katakan itu sesungguhnya benar. Sehingga pada saat ini mereka dalam suasana berkat. Saudara-saudara, kalau dikaitkan dengan tema Paskah pada saat ini, Yesus bangkit untuk membawa pengharapan. Dari tema tersebut, tema ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Negara ini sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Di mana pada saat ini orang mulai pada ketakutan. Bahkan orang Kristen sendiri mulai ketakutan. Apakah virus ini akan segera berakhir? Apakah di masa depan nanti saya akan sehat-sehat saja? Apakah di hari esok saya masih menjumpai tubuh saya dalam kondisi segar? Bukankah sekarang korban berjatuhan lebih banyak? Itu yang terjadi pada saat ini.
Dan kita sesungguhnya sudah tidak lagi mengingat akan apa yang Tuhan janjikan. Bahwa kebangkitannya membawa pengharapan yang baru. Kita tidak punya harapan yang baru lagi. Mengapa? Karena kita terfokus dengan wabah yang ada pada saat ini. Kita tidak terfokus kepada Tuhan. Kita tidak mulai dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita berdoa agar kita diberi kedamaian, supaya kekhawatiran dan ketakutan itu tidak menghinggapi kita. Tetapi yang kita fokuskan pada saat ini adalah berita-berita tentang virus itu. Tetapi kita lupa bagaimana cara kita menanggulangi agar kita tidak terkena virus itu. Dan kita tidak menanggulangi diri kita sendiri untuk menjadi tenang, menjadi damai, menjadi fokus, menjadi melakukan kehidupan seperti biasanya, meskipun kita lakukan semuanya di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita. Kalau pada saat itu para murid dalam pikiran mereka merasa bahwa pengharapan mereka sudah sirna, pengharapan mereka sudah tidak ada lagi karena Yesus mati. Tetapi Yesus membuktikan akan kebangkitannya. Itu juga membuktikan kepada kita bahwa Tuhan mampu menghapus segala sakit penyakit. Tuhan mampu memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan mampu memberi pengharapan yang baru bagi negara kita untuk bebas dari sakit penyakit itu. Dan Tuhan mampu memberikan pengharapan baru kepada kita bahwa segera sesuatunya akan segera berakhir. Dan perlu diketahui bahwa pengharapan baru akan kehidupan yang lebih baik itu tidak hanya kehidupan yang sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang sepanjang kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, sepanjang kita hidup di dalam pertolongan yang Tuhan berikan. Kita tidak akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur akan firman-Mu. Engkau sudah menguatkan kepada kami agar kami pada saat ini untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, tetapi kami tetap fokus dalam pengharapan penuh kepada Engkau, bahwa Engkau sudah berkarya dan apa yang kami takutkan itu akan segera berakhir. Berilah kedamaian dan berikan sejahtera dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam terang-Mu, dan di dalam damai-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa